Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjumpaan kita dengan anugerah Allah yang datang melalui kelahiran Yesus Kristus, dan tiap-tiap gereja merayakan sebagai Natal. Namun di saat yang sama juga kita berjumpa dengan masa pandemi COVID yang cukup membuat khawatir dan cukup membuat ketakutan tiap-tiap warga jemaat untuk melangsungkan Natal di gereja dan di rumah masing-masing. Tetapi ketakutan dan kekhawatiran itu sudah ada juga pada 2000 tahun yang lalu, yakni ada pada Yusuf dan Maria, di mana Yusuf dan Maria juga khawatir terhadap kesehatan daripada kandungan daripada Maria sebagai ibu, demi menjaga akan Yesus Kristus yang berada di dalam kandungan dia. Bahkan juga ketakutan itu datang kepada Yusuf dan Maria oleh karena mereka dikejar oleh prajurit-prajurit Romawi untuk ditangkap dan juga akan diasingkan. Tetapi ketakutan itu dipulihkan ketika kehadiran Sang Bayi Natal, Sang Juru Selamat. Ketika Yesus Kristus dilahirkan, sakit yang selama ini dialami oleh Maria dipulihkan dan dibebaskan. Bahkan ketika Yesus Kristus dilahirkan, maka ada sebuah pembebasan di mana Yusuf yang merasa diri untuk mau melarikan diri daripada Maria dan ketakutan daripada Maria terhadap sang suaminya Yusuf, di mana Yusuf tidak mau bertanggung jawab. Di saat kelahiran itulah ada sebuah kesempurnaan yang datang pada diri Yusuf dan Maria dengan kehadiran Sang Juru Selamat. Bahkan juga ketika kelahiran Yesus Kristus ada sebuah pembebasan di mana mereka yang tertawan, mereka yang tertindas, termasuk juga para gembala di padang Efrata menunggu berita kelepasan itu. Dari hal itu menjadi catatan sangat penting bagi kita di masa sekarang ini. Di masa kita merayakan Natal, kita juga berhadapan dengan masa COVID. Di saat itu, catatan ini sangat penting, di mana ketika kita merayakan Natal, Sang Juru Selamat datang membawa pembebasan bagi kita, bahkan juga membebaskan kita sebagai umat-umat yang berada dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, ada dua hal penting yang akan saya tekankan dalam merayakan Natal. Yang pertama, kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita yakini secara iman bahwa Yesus Kristus membawa keselamatan bagi semua orang. Hal yang kedua, bahwa ketika kita mendengar berita keselamatan disampaikan kepada kita, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pendeta, kita sebagai penatua, kita sebagai diaken, kita akan menyampaikan berita keselamatan ini juga diteruskan kepada orang-orang lain. Karena itu, dalam hal ini, maka marilah kita memperhatikan SOP yang dikeluarkan oleh GEMIT, bahkan juga protokol kesehatan dari pihak pemerintah. Yang pertama, ibadat Natal harus dilakukan secara sederhana atau ugah hari. Yang kedua, Natal kategorial, Natal rayon, gugus tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan di rumah-rumah jemaat. Yang ketiga, semua ibadat Natal dilakukan di gedung gereja dan tidak diperbolehkan dilangsungkan pada malam hari. Yang keempat, di dalam ibadat Natal, vokal grup, paduan suara, dan drama ditiadakan. Yang kelima, frekuensi ibadah, jikalau daya tampung ruangan
tidak memadai, maka bisa ditambahkan gereja pertama, kedua, ketiga, dan menyesuaikan dengan keadaan kepadatan jemaat yang ada. Yang keenam, anak-anak dan lansia yang sakit tahan diri untuk mengikuti kebaktian Natal di gedung gereja. Yang ketujuh, menghindari kerumunan-kerumunan massa di malam Natal maupun di tahun baru. Yang terakhir, ibadah dengan menjaga jarak dan protokol kesehatan dari pemerintah dan mengindahkan dan menjalankan SOP GEMIT. Sebagai suara gembala ini, saya mewakili Majelis Klasis Harian Fatuleu Barat dan 49 pendeta di Klasis Fatuleu Barat mengucapkan Salam Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru di 2021. Lakukanlah pelayanan dengan terus menyampaikan berita pembebasan kepada jemaat-jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat. Salam.